kayak waktu itu tuh mungkin belum belum booming yang kayak ditampar tuh langsung masuk HAM. Oke. Apa langsung masuk HAM? Waktu itu aku sering banget anjir ditampar. Iya. Serius? Sama cutting. Nggak ada Jujur, aku pernah anjir. Oke, welcome to Tetes Talk Soto Santai. Aku sekarang ditemani lagi oleh Adian Fajar Wijaya. Fajar atau Fazar sih? Boleh Fajar. Yang benar yang mana? Nanti salah, nanti kakaknya. Secara alfabet itu ada Z tulisannya jadi bacanya Fajar, tetapi secara pemaknaan itu Fajar artinya waktu subuh atau waktu menjelang pagi. Siap. Berarti kamu Halo lahir. semuanya. Berarti kamu lahir waktu subuh. Bener banget. Wah, lahir sekitar ya jam abis subuh, salat subuh gitu lah. Oh gitu ya. Pagi. Terima kasih banget nih ya bisa meluangi waktu yang nggak berguna untuk saya. Siap, waktunya juga ini senang banget karena ini adalah kesempatan yang kedua kalinya bisa berbincang-bincang bareng bersama Jody. Iya. Kedua kali ya, meskipun view-nya kecil, tetap aja kita semangat. Semangat terus berkarya. Terus, ya. Iya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting meskipun nggak ada yang nonton nggak apa-apa. Siap. Ya perlahan. Muka aja maskerin supaya terlihat muka jelas gitu. Iya tah. Iya. Gimana nih guys? Buka nggak guys? Nggak bakal jawab langsung mereka. Siap. Kayak apa benar? Kayak kamu udah orientasi seksual ya? Anjir. Ya jadi beginilah penampakan muka saya teman-teman. Pagi ini saya excited banget dah. Ya lah intinya aja yuk. Mengingat Intinya waktu aja. terus berjalan ya teman-teman. Sekarang kuliah di Unsri. Ya. Benar. Jurusan sosiologi. Iya. Kemarin sempat nggak waktu masuk Unsri itu di ospek gitu? Oh ini kita ngomongin ospek ya? Jangan pura-pura nggak tahu deh. Oh iya siap. Udah ping kita. Iya. Jangan pura-pura nggak tahu. Jadi by the way ngomong-ngomong ospek nih, kalau yang ditanya kayak awal masuk kuliah, karena kan aku angkatan corona ya. Oh, corona 20 ya. Betul banget. Jadi tahun 2020 itu ospeknya ospek daring, ospek online. Jadi iya. kita cuma ada di depan layar gitu doang. Ya gitu lah ospeknya ospek. Kalau di kita kan PKKMB ya. Iya. Ya cuma di depan layar kita mendengarkan materi dan acara selain kita hanya duduk aja di kamar gitu doang sih. Wow, seru ya. Enggak. Masa sih nggak seru? Tapi meskipun ngezoom gitu, masih ada nggak kayak kamu dimarah-marahi atau apa oleh anak senior gitu? Kayak gitu. Iya. Nggak ada sih. Ada kampus lain kita meskipun masih zoom ada yang yang viral kemarin itu yang mirip. Oh iya. Siapa tuh yang Susana. Iya, Susana. Iya. Enggak guys, kalau di Baca kampus aturannya. aku itu benar-benar aman, safety dan nggak ada perundungan kayak gitu. Kayak gitu Ya, di ya. online kan nggak ada sama sekali, aman. Berarti nggak ada serunya ya? Nggak ada, paling excitednya karena wah aku bakal kuliah nih gitu, serunya gitu. kayak gitu. Oke, tapi pernah nggak sebelumnya kamu kayak mungkin di SMA atau SMP tuh kamu di ospek secara langsung gitu? Nah, kalau waktu SMA atau SMP jelas pernah lah ya. Kayaknya hampir di seluruh Indonesia ada sih sekolah gitu. Iya sih, aku juga SMP tuh pernah di ospek yang pakai baju pakaian jelek apa di stylenya tuh kita Yang pakai kayak baju terong-terong nggak Iya, jelas itu kan. nggak jelas itu apa sih, ini gunanya ngelatih mental katanya. Aku juga sempat bingung sih. Waktu SMP juga disuruh pakai baju SD kan. Terus bikin topi-topi kayak topi penyihir. Oke, kami topi sarjana. Kalung apa anjing. itu? Kalung sayur-sayuran. Oh ya, gabung-gabungin terong gitu ya. Itu nggak ada faedahnya sama sekali teman-teman. Kamu kemarin kan cerita pernah curhat juga sama aku. Iya, Aku tuh punya trauma di ospek. Nah, kamu bisa ceritain sekarang supaya mereka dengaris dan siapa tahu mereka merasakan hal yang sama juga. Ospek kayak trauma itu sebenarnya waktu SMA. Anjrit, Nyamuk. Fight! waktu SMA ya ini mungkin mundur dulu ke SMP enggak sih? Oke, SMP. Boleh ya mundur dulu Ya, ke SMP. awal-awal Jadi, cerita awal-awal. waktu SMP tuh kan aku orangnya emang jujurly pemalu. Weh, jujurly. Jujurly pemalu. Jaksel. Kayak apa ya? Kita di Sumsel loh. Sama-sama selatan deh sih. Iya, sama-sama selatan. Mungkin orbitnya sama. Iya. Oke, Oke, lanjut. Jadi karena pemalu, males juga bersosialisasi dengan orang gitu. Emang literally introvert
gitu. Wis. Tapi karena lingkungannya mungkin mendukung aku untuk terus bersosialisasi, jadi ke bawah-bawah pada akhirnya. Waktu itu aku inget banget ikut ekskul pramuka. Oke, pramuka. Iya, 3 ekskul aku, pramuka, paskibra, sama OSIS. OSIS ekskul ya sih? Organisasi ya? Ya, organisasi. Nah, dia intra. Jadi, Ya, intra. organisasi itu anehnya di sekolah SMP aku itu, si 3 organisasi ini orangnya sama itu aja lah. Sama, maksudnya senior-seniornya, kakak-kakaknya tuh, teman-teman itu sama semua. Iya, seangkatan kita juga kayak misal kita paskibra, juga PMR. PMR juga sekaligus pengurus OSIS. Jadi itulah orangnya, nggak ada yang berbeda. Terus yang kamu mau ceritain serunya atau Yang aku ceritain ternyata di circle aku yang itu tuh cuttingnya jatuhnya tuh seru-seru. Ya nanti ya ospeknya. Seru-seru tuh kayak misal kita ikut lomba di mana. Nah, terus si cutting nih kayak caper ke orang-orang, tiba-tiba joget di depan panggung. Jadi kan kita ikut-ikutan kan terpaksa gitu. Oh iya. Dan akhirnya dari ikut-ikutan itu aku menikmati jatuhnya. Jadi aku pun ikut caper, aku pun ikut cablak, kalau bahasa itunya tuh ngecaprak ya. Jadilah aku mulai percaya diri, mulai bersosialisasi, mulai ikut ke orang-orang. Kenapa aku bisa ikut-ikutan kayak gitu ke cutting? Karena waktu ikut ada lomba di mana pulangnya dimarahin. Malu-maluin sekolah aja, bla 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 bla. Nah, kok bisa dimarahin siapa? Ya kakak kelas itulah. Oke, paham. Nggak jaga sopan santun, nggak nurutin cuttingnya, apalah. Jadi, nah dari situlah aku di next event lomba pramuka, kayak paskibra ataupun acara-acara OSIS tuh aku jatuhnya kalau ada cutting nyuruh, ayo maju-maju, jadi ikut maju. Kan nanti takut dimarahin lagi sih. Gitu, ya paham. Kalau ada cutting nyuruh joget. Walaupun itu kayak malu anjir, ya, joget di depan umum makan. anjir. Tapi makan. Enggak lah, kalau gitu mah masuknya apa ya? Budak ya. Perbudakan sih. Iya, jangan mau-mau, harga diri kamu tinggi. Iya, paskibra juga sama kan di paskibra. Oh, ikut paskibra. SMP ya. Oke, masih SMP nih ya. Tapi bukan pengibar bendera gitu loh. Jadi apa? PBB, yang LKBB biasanya. Oke, paham. Iya, yang 16. Ya. Pasti setiap hari latihan tuh pasti dimarahin wajib. Kayak waktu itu tuh mungkin belum booming yang kayak ditampar tuh langsung masuk HAM. Oke. Apa langsung masuk HAM? Waktu itu aku sering banget anjir ditampar. Iya. Serius? Sama cutting. Oh, nggak ada lapor. Jujur, aku pernah anjir. Kamu nggak ngelapor gitu nggak? Ya karena jatuhnya tuh gitulah. Pemahaman kita masih sempit. Oke. Waktu itu belum booming yang HAM kayak ada berita guru ngejewer murid aja tuh dikepolisiin gitu. Belum ada. Belum booming lah meskipun peraturannya udah ada gitu. Jadi justru aku malah ya gitulah, aku menerima keadaan kayak jatuhnya nih nurut-nurut aja gitu kalau disuruh kumpul apa, meskipun sama orang tua nggak dibolehin tapi aku tetap memaksakan diri. Itu sih dampak negatifnya. Oke, tapi emang perlu gitu hal semacam itu dilakukan? Kayak apa? Kayak harus dimaki-maki, kayak kamu ditampar-tampar gitu? Iya, karena waktu paskibra itu ya aku nggak tahu sih perlu atau enggak ya. Mungkin mereka ngerasa efektif, efisien, mungkin ya nggak tahu juga. Karena sekarang itu hukumannya paling push up, lari, udah. Ya, waktu itu aku sering banget ditampar anjir. Mukanya orang yang nampar kamu masih ingat? Masih lah, jelas banget. Jelas banget sampai ke hidung-hidungnya. Kenal orangnya, tahu rumahnya, siapa bapaknya juga tahu. Nomor plat motornya tahu ya. Bahkan saya tahu siapa Tuhannya. Dari situlah trauma. Belum. Oke. Dari situlah hal yang membuat aku waktu SMA-nya aktif organisasi. Berarti ada manfaatnya dong? Iya, ya nantilah di sini tuh pasti ada positif dan negatif side ya. Ada sisi baik dan sisi buruk. Pasti kalian ambillah yang baik-baiknya, jangan yang buruk-buruknya. Kayak yang tadi di SMP juga pasti ada baiknya kan. Jadi aku percaya diri di depan publik. Tapi di sisi lain juga aku jatuhnya nggak memprioritaskan diri dan melawan orang tua. Jatuhnya nggak tahu waktu juga. Itu nggak baik. 50-50 berarti ya? 50-50 bisa jadi. Tapi kebanyakan negatif atau positif? Tergantung kita ngambil enggak sih. Kalau aku jujur kalau misalnya nih, maaf, kalau kebanyakan positifnya,
Ya. Berarti kan biasa aja negatif itu harus dikurangi. Iya. Paham nggak maksudnya? Jadi hal-hal kayak kamu tadi itu bisa aja diganti gitu, diubah lebih baik lagi gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Berarti aspek-aspek di Indonesia ini harus diperbaiki. Jelas sistemnya kayak orangnya, dan aku juga yakin kok ospek-ospek di anak-anak SMA Indonesia nih tidak dalam pengawasan orang tua kan. Iya benar. Kayak guru-guru juga perlu bodo amat, kayak pembina-pembina juga ya udah sok aja ospek. Apalagi kepala sekolah pasti datang pas pembukaannya aja kan. Pas saya buka atau sambutan doang kan, nggak ngawasi sampai. Ada guru pembimbing dong yang ngawasi. Guru pembimbing kayak gitu juga? Enggak sih, kan aku bilang guru pembimbingnya juga kan kayak bodo amat gitu. Kan nggak mungkin mereka kayak ikut kegiatan kita secara 24 jam kayak nginep bareng, enggak kan? Kayak biasanya kan ospek-ospek itu dimarahin malam kan. Oh malam ya? Guru pembimbing tuh sore duhur tuh udah pulang. Oh itu kesempatan anak senior untuk ini ya? Iya makanya. Gitu. Keren ya. Nggak baik anjir. Alasannya kita sampai malam ya, sampai malam itu untuk itu. Bahkan nginep kan kalau ospek itu 2 hari. Oke, langsung aja lompat ya. Terakhir kali kamu di ospek kapan? Sekarang tanggal berapa? 10. Wah, ini hitungannya ini sampai per tahun nih. Bulan ini. Bulan ini, bulan Januari kemarin. Januari ya. Tapi tahunnya? Tahun ini. Hah? Adalah satu organisasi aku ikut, tapi aku nggak bisa sebutkan karena aku juga takut ya. Itu kamu di itu juga nggak? Di ospek kayak kamu waktu di SMP? Jelas. Serius? Yes. Dan kamu nyaman nggak situ? Ya enggak lah, gila gimana nyamannya. Ini tuh bener-bener di luar ekspektasi aku sebenarnya kegiatan ini tuh. Kayak kita nggak nyebut di organisasi ya? Iya. Nggak sebut, oke. Pokoknya di luar ekspektasi aku karena bayangan aku organisasi ini bakal sistemnya kayak fun and kekeluarganya dapet, friendly, welcome ke anak-anak baru. Ternyata ini tuh lebih mirip ke semi militer, ngerti nggak sih? Oke, paham. Kamu disuruh ngerangka ya? Iya. Serius? Iya. Dirangkak di lumpur gitu? Ngerangkak di lumpur, disiram-siram air. Wah. Tepung, nggak jelas banget. Tepung, terigu, ya bumbu-bumbu dapur kamu dimasak itu sekalian. Sekalian di open aja deh sih. Jadi kue tiba-tiba. Kamu keluar nggak dari organisasi itu? Enggak. Kenapa? Ya karena aku complicated sih ya ini. Di sisi lain aku nggak suka hal yang kayak gitu, tapi aku pengen organisasi itu karena aku rasa ada kesempatan, ada peluang buat passion aku berkembang di situ. Aku mikirnya gini aja sih, ospek itu kan nggak mungkin berjalan kayak berbulan atau sampai akhir, enggak. Ospek itu paling lama seminggu lah. Dan aku harus siap buat menghadapin seminggu pertama aku di organisasi ini, agar nantinya ke depannya aku bisa jadi bagian dan bisa mengembangkan passion aku di bidang ini. Tapi gini, semua yang kamu hadapi selama di ospek, SMA pasti di ospek kan? Ya. Yang paling punya trauma mendalam bagi kamu tuh waktu kapan? Ceritanya. Ada. Bahkan aku saking traumanya ya. Iya. Aku kalau dibangunin subuh, itu rasanya kayak lagi di ospek. Kaget, kayak kagetnya tuh, terkejutnya kayak aku harus cepet-cepet bangun, gitu. Kayak tadi ya? Iya. Aku lihat kamu gitu, kok ngapain? Aku kira kamu kesurupan atau apa gitu. Kaget aku. Iya anjir, riskan itu buat mental kita yang nggak kuat. Maksudnya, emang nggak semua orang punya problematika yang sama kalau dikagetin atau apa. Tapi ada loh beberapa orang yang benar-benar nggak bisa dikagetin, nggak bisa dibentak. Aku juga kayak gitu. Aku gitu. Jantungan ke orangnya. Waktu SMA, aku tuh bener-bener sering banget digituin dan rasa traumatiknya itu baru kerasa sekarang. Bukan kalau SMA ya aku menikmati karena punya banyak teman baru, relasi baru, bisa dianggap seru lah gitu. Karena ya tadi di sisi lain kita juga nggak suka prosesnya, tapi di sisi lain kita suka bagian-bagian kayak temennya, circle-nya, dan kegiatan-kegiatannya. Gitu. Jadi complicatednya kita kalau mau organisasi ini, berarti kamu harus menghadapi ini. Enggak, itu
kapan itu kamu SMA. SMA? Dari Itu kelas 10. ingat organisasi apa? Dari kelas 10 itu udah ada namanya kayak ospek, masuk Iya. sekolah itu Oke, kan iya. nginep. Itu juga sama dimarah-marahin, disuruh lari cepet-cepet, dihitung kayak baris aja harus berapa detik kayak gitu. Ini kelas 10. Kelas 10 tuh ada namanya, sebutin aja lah, MOP, masa orientasi pramuka. Ada masa orientasi sekolah atau MOS. Aku nggak ikut. Ada lagi yang kalau kita ikut organisasi itu, LDO. iya, pelantikan organisasinya ada juga yang kayak gitu nginep. Ya, gitulah. Jadi kebayangkan, itu kita waktu kelas 10. Nanti kelas 11-nya kita yang jadi panitia justru. Ya, berarti kamu yang nanti jadian untuk mengospek adik kelas kamu. Iya. Dan kamu suka? Enggak anjir, sama sekali enggak. Dan itu membuat Ya, saya tersiksa ya? tersiksa, kayak batin aku tuh nggak nerima, aku nggak bisa Kayak ngebentak. kamu nyiksa diri kamu sendiri gitu. Iya, Iya, oke, karena masih ada trauma gitu ya. benar. Tapi kan waktu itu kan tujuan mereka mengospek kan itu untuk kedisiplinan supaya ngelatih mental. Menurut kamu gimana? Totally wrong. Kenapa Sangat gitu? salah dan gagal. Kok bisa? Nggak berhasil sama sekali. Kalau niatnya untuk membentuk karakter lah, mental, disiplin, sangat-sangat gagal. Kenapa? Ospek itu kan ya mungkin ospek sehari 2 hari mah ya disiplin. Tapi yang aku lihat nanti ke depannya, orang-orang ini nih nggak ada sama sekali impact yang dari ospek itu diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Oke, paham. Sangat nggak ada sama sekali. Nah, jadi gimana ya? Ospek tuh nggak ada faedahnya nanti untuk ke depannya. Kalau mau disiplin, itu ya harus diterapkan benar-benar konsisten setiap hari. Kalau di sekolah aku, caranya yang kita masuk jam 6. Lewat 45 itu udah maksimal banget. 6.45 sebelum jam 7. Paham. Oke. Dan itu harus tetap konsisten gitu. Iya. Kalau misalkan di ospek itu harus cepat 1, 2, 3, itu justru membuat tadi traumatik. Aku kaget kalau ada orang teriak-teriak, kaget kalau ada orang ngomong kenceng, tiba-tiba ada gebrak-gebrak tuh jatuhnya kayak ada apa nih gitu. Bukan kamu sendiri kayak gitu. Kau juga tah? Masa sih? Oke deh, berarti ngomongin ospek di Indonesia ini nggak benar berarti. Kurang tepat. Kurang tepat berarti harus dibenahi ya. Harus dibenahi, harus diperbaiki guys. Oke, kita perbandingkan aja ke ospek di luar negeri. Karena di Indonesia ini kebanyakan pendidikannya itu masih di bawah ya. Iya, peringkatnya. benar. Finlandia di atas atau di atasnya lagi ada siapa itu banyak kan. Indonesia itu kayaknya paling rendah, hampir terendah sih kayaknya. Benar. Nah, apakah pengaruhnya dari ospek yang nggak benar? Dari ospek yang nggak benar. Iya, kayak untuk membentuk Ya, sebuah itulah. karakter siswa. Jadi jatuhnya culture dari tahun ke tahun itu. Iya, nggak karena hilang. apa ya? Anak senior ini pernah melakukan hal kayak gini sama aku. Berarti kan untuk ke depan nanti aku juga akan- harus ke adik kelas. Nah, berarti kan ini kayak turun menurun gitu terus Ya, dan itu nggak baik. Nggak guys. baik ya berarti ya. Karena setiap orang juga mentalnya berbeda. Ada yang orang yang nggak suka dimaki-maki, ada yang mentalnya agak mudah down. Aku pernah ada kasus ya. Aku pernah dengar kasus beberapa ada orang yang di ospek sampai meninggal. Iya tah. Yang di universitas mana itu? Aku lupa. Oh iya, yang renang itu bukan? Kayaknya Yang sih. disuruh renang. Ada kan sampai ada yang meninggal. Gila nggak sih itu? Parah. Iya, aku juga pernah dengar sih. Yang disuruh dipaksa berenang kan? Iya, sampai ini nggak manusiawi banget tuh. Iya, parah sih itu. Dikira Nggak boleh binatang. maksa semua individu itu harus sama, nggak boleh. Karena kita tuh different, totally berbeda. Oke, Jadi jangan perlakukan semua mahasiswa atau siswa itu dengan hal yang sama. Nah, ngomongin perbedaan tadi nih. Beda nggak kalau kamu ospek di luar negeri sama di Indonesia? Yang kamu setahu kamu? Ya berdasarkan yang aku baca, aku tonton dan aku dengar tuh ya sangat berbeda gitu. Contohnya waktu mungkin kalian pernah dengar Jerome Pauline cerita kayak ospek kuliah di Jepang tuh kayak mana? Cuma sehari doang. Dan itu juga nggak nyampe sore. Dari pagi tuh mulainya mereka jam 9. Secara kita itu jam 6.30 harus udah ada di tempat. Bayangin, jam 6.30. Secara di sana tuh jam 9, guys. Tapi di situ maki-makian nggak bahasa bahasa Jepangnya baka, baka yaru. Dan Gitu enggak cuma
pengenalan. Namanya juga orientasi kan, berarti pengenalan sekolah gitu. Biar kita kenal kampus, tahu kampus. Dan coba deh kalian tanya ya, anak Unsri enggak sih? Siapa? Unsri ya, aku sebut nih. Unsri. Oke. Pasti ada anak Unsri angkatan 20 yang nggak tahu di mana fakultasnya sendiri tempatnya. Iya, karena online. Karena online kan. Ospek pun agak kurang jelas. Online. Karena nggak memperlihatkan masing-masing fakultas. Iya. Dalamnya di view nggak ada. Aku aja nih, ya secara yang udah ada di tempatnya jelas-jelas, kadang tuh kesasar kalau misalnya mau ke fakultas ekonomi atau ke fakultas teknik, karena jalannya tuh kan belibet. Nah kalau di luar negeri itu benar-benar langsung ditunjukin, ini tempat ini ya, ini tempat kamu ini asrama, ini kantin, ini tempat belajar. Bentar. Dan itu udah selesai sehari. Mohon maaf aku potong. Pasti. Tapi kan kemarin kan kamu online. Apa? Ospeknya, Zoom kemarin tuh waktu penerimaan mahasiswa baru. Iya online terus. Mungkin aja tahun 2019 mereka kayak gitu juga di Unsri, memperkenalkan. Ya tapi semoga nggak selama itu ya, kayak nginep itu. Apalagi kalau di Univ Indonesia kan ada ospek Univ, nanti ada ospek fakultas, ada ospek jurusan, nanti ada ospek himpunan. Ospek jurusan pula kayak gitu lagi, maki-maki. Bertahap nian birokrasinya ini. Ngerti mental terus dilatih. Kapan intelektual dilatih? Kapan brainnya yang dilatih? Iya gitu. Mental tuh bukan yang dibentak-bentak gitu guys. Nih kalau menurut aku mental tuh contohnya kita terjun langsung ke masyarakat. Iya. Abdikan diri kita di sekolah. Iya benar. Pungutin sampah yang ada di jalan-jalan itu latih mental berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Lingkungan jadi bersih, kehidupan sosial juga jadi bermasyarakat. Iya. Ya kan? Gitu, rubahlah gitu. Dikasih motivasi, hal-hal inspirasi, pendewasaan seseorang itu seperti apa. Mereka kan kadang mendewasakan seseorang itu dengan cara kayak ini loh, maki-maki gitu loh. Iya, bener banget. Aku tuh kalian ya, nggak usah maki-maki mereka. Mental mereka tuh udah down, udah berat banget menghadapi kehidupan sosial yang di sekarang aja tuh udah berat. Nggak usah kalian tambah-tambah caci maki. Bentak-bentak, karena hidup ini aja tuh udah ngelatih mental. Buat bertahan hidup sampai sedewasa ini aja tuh susah gitu. Gak usah kalian bikin tambah susah, kalian tuh rangkul ya kan. Iya. Beri dia motivasi biar hidupnya santai, tenang gitu, dan bisa melewati masa-masa peralihan menuju dewasa ini dengan baik. Tapi gini, aku agak protes dikit ya. Gimana tuh? Ini bukan masalah bukan dari perspektif aku atau pemikiran aku, tapi ini anak-anak senior yang bilang, "Dek, gini Dek, kalau kami nggak ngapain kalian kayak gini, kalian tuh bakal kurang ajar sama kami." Ya nggak sih? Nah, menurut kamu gimana tuh? Menurut aku ya berarti kan mereka tuh pengen dihormatin kan, di adik kelasnya, pengen dihargai, pengen disanjung-sanjung. Sebagai poin nih, kehormatan itu diberikan para senior, bukan diminta. Jangan seperti peminta-minta. Karena sanjungan, kehormatan itu diberikan. Karena sifatnya itu ikhlas, nggak ada paksaan. Jangan minta dihormatin atau gila hormat. Karena nanti kalau kalian udah nggak ada hubungan dengan mereka, kehormatan itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kehormatan itu diberikan, ya berarti itu milik kamu, dibawa kemana-mana. Gitu sih, jangan gila hormat. Adik kelas kamu juga aslinya walaupun di organisasi hormat-hormat juga di luar ngomongin sih di belakang. Itu pasti. Kakak itu gini-gini amat itu. Itu pasti aku mendengar itu banyak kayak gitu. Iya. Nah kebanyakan ya setelah kayak gitu tuh, mereka berharapnya anak senior itu adik-adiknya itu bakal bareng sama mereka, terus main bareng sama mereka, senang-senang bareng mereka. Padahal aslinya canggung banget tuh. Nggak nyaman karena terpaksa. Ya karena perbuatan kalian di awal tadi itulah. Seharusnya gini loh, aku setuju yang kamu bilang tadi tuh. Iya. Apa yang kita lempar kepada orang lain itu bakal kembali lagi ke kita. Gitu. Kalau kamu menginginkan orang lain itu untuk berbuat baik pada kita, orang lain itu mau menghargai kita, orang lain itu mau menghormati kita, ya kita hargailah mereka. Bener. Kita hormati mereka, kita rangkul mereka, kita buat baik mereka gitu. Bumerang itu hidup namanya kayak gitu. Hukum timbal balik di dunia ini. Maka ya mungkin kalian kayak gitu untuk ke adik kelas kalian.
anak kalian nanti ataupun saudara-saudara kalian nanti ataupun cucu-cucu kalian nanti mungkin akan merasakan hal yang sama atau mungkin ada yang lebih parah lagi. Karena balasan itu pasti ada. Bener banget guys. Jadi buat kaliannya udahlah, ospek tuh sebaiknya cuman kayak ngerangkul, bimbing adik-adik kelasnya, terus juga kenalin dengan lingkungan-lingkungan yang seperti universitas ini, dikenalin FISIP di mana, kenali kampusnya di mana, belajar di mana. Terus kita kenali juga dosen-dosennya seperti apa. Kalau kalian mau belajar tuh bisa bareng-bareng kami dek. Kita sharing-sharing santai-santai gitu. Itu kan lebih enak. Iya, bener. Daripada harus dek sini beli abang rokok. Gak boleh guys. Kalau itu? boleh saran ya, kita bikin kayak gitu tuh hal yang fun gitu, ceria, membahagiakan, merangkul adik-adiknya gitu biar deket, biar kita nih nyaman sebagai adik kelas atau adik tingkat gitu. Kalau kalian berpikirnya hidup tuh keras deh, nanti kamu keluar dari sini di dunia kerja itu kamu bakal di ospek lagi lebih keras lagi. Hidup itu keras karena kalian sendiri yang menciptakannya gitu. Jadi kalau kamu mau ngubah sebuah kehidupan tuh untuk lebih lembut, ya kamu harus lembutkan mereka yang bakal jadi generasi berikutnya. Bener banget. Gitu. Jangan kesel banget aku. Aku pun alasan kenapa aku gak ikut organisasi yang ada ospek-ospek kayak gitu. Ya. Alasannya karena kayak gitu. Aku gak suka kayak gitu. Makanya aku masuk ke gitu. Ya. Serius. Itu alasan aku. Nah itu seru banget kan perbincangan kita, mungkin sampai situ aja sih. Iya, karena nggak ada materi lain materinya lagi kita juga terpaksa mungkin bikin. Sebagai kesimpulan ya teman-teman, kita harus merubah dari sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, saya jadi Rensa. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Saya juga bantu teman-teman kalian. Siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Dan jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Saya jadi Rensa. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Dan saya Adian. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Tinggalkan di kolom komentar kalau kalian punya cerita-cerita ospek yang mengerikan. Bye-bye.